la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang saya hormati, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Ibu orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Posisi saya ini mengganti Pak, jadi agak takut-takut saya jadinya menggantikan orang-orang guru-guru kita yang besar-besar ini nih Bu. Beban betul rasanya sebetulnya Pak. Jadi jamaah Ustadz Saidul Amin pindah ke saya hari ini. Jadi itu yang membuat beban betul Bu rasanya. Cuman ya apa boleh dikata ya Pak ya. Saya maju juga dan saya mohon maaf tentu yang mengganti itu Bu tidak sebaik yang digantikan Pak. Cuman Bapak Ibu ini rendah hati sebetulnya kalau nampak bukan dia rupanya, mungkin keluar sebagian Pak ya. Tapi Bapak Ibu bertahan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan Allah lah ketawaduan seperti ini terus ya Pak ya. Jadi walaupun tidak banyak ilmu Pak, tetap juga rendah hati. Itu yang susah sekarang nih Pak. Data dari Pengadilan Agama Bu, jumlah tingkat perceraian di Pekanbaru Kota saja dari awal Januari sampai Desember ini Pak 901 kasus Pak. Dan rata-rata yang menggugat itu semua perempuan. Artinya Pak, laki-laki dan perempuan saat ini sudah jauh dari agama. Itu sebetulnya penyebab tingginya tingkat perceraian di Pekanbaru Kota ini Pak. Karena didasarkan apa Bu? Mereka menikah atas dasar yang dilihat itu hanya duniawinya saja ya Pak. Jadi bukan masalah agama itu nomor 16 rata-rata Pak. Jadi yang penting cantik perempuannya, ganteng laki-lakinya, punya kedudukan, punya harta. Jadi agama ini sudah tidak dipandang lagi Pak. Nah sementara Bu, koridornya agama ini betul lah yang dibutuhkan di dalam rumah tangga Pak. Kadang Bu ya, kalau kita melihat orang memilih rata-rata cerita ibu-ibu ini apa Bu? Siapa menantunya? Pasti dunianya dulu Pak. Oh dia tamatan ini, kemudian pekerjaannya ini. Jadi itu bangga tuh Pak menceritakan itu tuh. Makanya Bu ya rata-rata orang kalau menceritakan menantunya secara dunia Pak, panjang-panjang mulutnya nih Pak. Menantu saya yang pertama tamatan Amerika, 12 tahun dia di sana. Kuliahnya di Virginia Commonwealth University. Pokoknya panjang pokok mulut tuh Pak. Banyak, gaji sekian, pendapatan sekian. Memang dunia ini Pak. Menantu saya nomor 2. Dia di Australia, sekarang udah kerja di sini di Batam. Menantu saya yang ketiga. Yang terakhir ini agak sedih saya Ustadz. Siapa Bu? Ustadz menantu saya tuh. Kan remeh tuh Pak. Remeh Pak. Kenapa? Dunianya kurang. Dan ternyata Bu, yang menggugat cerai itu 80% orang kaya semua Pak. Bukan perempuan yang kekurangan. Jadi ternyata terbukti Bu bahwa kenyamanan akan mengalahkan banyaknya harta Pak. Buktinya memang ya Bu, rata-rata orang kaya yang menggugat itu. Jadi Bapak yang masih sendiri ada harapan lah Pak bahwa perempuan sekarang tidak lagi mencari laki-laki kaya Pak. Asal bisa nyaman dia walaupun atu-atu Pak, tetap akan laku. Jangan Bapak khawatir Pak. Ada yang tetap akan mau. Terbukti ya Bu ya, di beberapa daerah di Indonesia Pak, gadis umur 21 tahun dengan kakek-kakek umur 63 tahun. Jadi itu biasa Pak. Nyaman itu tuh yang penting Bu. Dulu kita mengira bahwa masalah ekonomi ini yang menghancurkan rumah tangga. Ternyata tidak Bu. Kenyamanan. Bagaimana menjadi laki-laki yang baik dalam rumah tangga, masalah kewajibannya akhirnya hancur. Apa kata ketua MUI kita? Karena jauh dari agama. Kalau kita melihat Pak ya, kalau cinta yang didasari oleh masalah materi Bu,
bahagia, Pak. Kalau kita mempelajari lagi ke belakang, Bu, bagaimana Ummul Mukminin Khadijah suka terhadap Rasulullah, itu tidak ada unsur duniawi di sana, Pak. Pulang Maisarah, pembantu Rasulullah yang di ke Syam, pas pulang itu Pak, Maisarah ini cerita kepada Ummul Mukminin Khadijah tentang apa kelebihan Rasulullah yang dia lihat selama. Ingat Bu, Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Apa kata Maisarah ini kepada, wahai Ummul Mukminin, wahai Nyonya, Muhammad ini orang bersih. Nah, jadi itu dulu Bu poinnya. Jadi laki-laki ini mesti bersih, Pak. Kadang sebelum menikah bukan main gayanya, Bu. Setelah menikah kadang mandi pun tidak ngantar istri pergi kerja tuh, Pak. Kadang apa kata ibu tuh, Bu, sebetul pahit bung ketiak tuh Ustaz. Tapi macam mana lah Ustaz, kita nanti ngomong dia marah. Nah, itu Pak ya. Bersih, Bu. Itu poin yang dinilai oleh Maisarah kepada tentang Rasulullah nih, Pak. Kita buka kitab Agar Suami Disayang Istri, Pak. Poin satunya itu loh, Pak. Apa kata Ibnu Abbas? Kalian para suami, sebagaimana kalian ingin istri kalian berdandan untuk kalian. Itu yang diletakkan pertama, Pak. Mesti gagah kita ini. Mungkin Bapak Ibu ingat riwayat di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang istri yang menggugat cerai suaminya, Pak. Tapi dia tidak mau mengungkit apa yang menjadi dasar dia minta cerai dari suaminya. Ini perempuan solehah, Bu. Jadi walaupun dari pancing Umar bin Khattab, apa masalah kau sehingga kau menggugat cerai suamimu? Kalau untuk itu aku tidak mau Khalifah. Tidak mau, Pak. Pokoknya aku menggugat saja. Tidak mau dia buka suaminya, Bu. Kalau sekarang panjang lebar tuh, Pak. Bisa Bapak melayani saya 2 hari cerita ini, Pak. Oh, saking banyaknya, Pak, keburukan yang mau diungkapnya. Ini tidak, Bu. Kalau untuk itu aib Khalifah. Aku tidak mau mengatakannya. Tapi yang penting aku minta cerai. Kata Khalifah Umar, tolong tangkap suami dia. Siapa yang kenal suami perempuan yang datang tadi? Tolong tangkap dia. Jumpa, Pak, ditangkap, rupa kotor minta ampun, Pak. Rambut tidak terurus, Bu ya. Badan, pakaian. Dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Ini orangnya Khalifah, ini suami perempuan yang ngadu tadi. Aku ada tugas untuk kau. Tapi kau mesti mandi dulu. Bersih-bersih, rapikan rambut dan jenggotmu. Pakai pakaian yang baru, kasih wewangian. Karena takut dia sama Khalifah Umar, mandilah dia, Pak. Rambut yang perlu dipotong, dirapikan jenggotnya. Setelah selesai mandi, pakai baju bagus, pakai wewangian. Kata Khalifah Umar, sekarang pulang kau ke rumah. Nangis langsung laki-laki ini, Pak. Dia tidak tahu kesalahannya itu. Aku tidak mau Khalifah, istriku sudah sangat membenciku. Dia tidak mau lagi menerima aku. Pokoknya pulang dulu. Pulang dia, Pak. Ketok pintu, assalamualaikum, Bu. Pas buka pintu apa kata istrinya, Bu? Cari siapa? Berapa lama dia tidak mandi kira-kira tuh, Pak? Sampai istrinya lupa dengan wajah suaminya sendiri, Bu. Selama ini kotor, Pak. Akhirnya kata istrinya nih, abang tunggu di sini. Kembali dia ke tempat Khalifah Umar. Wahai Khalifah, tidak jadi cerai. Itulah masalah selama ini. Itulah, Pak. Macam Bapak ini kan udah gagah nih, Pak. Jadi kalau kita makin tahu agama nih, Pak, makin bersih kita jadinya, Pak. Jadi bohong orang bilang kalau kita makin taat makin lusuh itu, Pak, itu tidak benar, Pak. Mesti makin bagus, Bu, makin rapi. Ada sahabat Rasulullah hidup lumayan, tapi pakaiannya tidak bagus-bagus, Pak. Kemudian kawannya memberikan uang 4.000 dirham. Kau belilah pakaian, ini uang 4.000 dirham. Tersinggung dia, Pak. Kau jangan kau jengkali aku dengan uang. Aku bukan tidak sanggup beli baju-baju bagus ini. Aku mau hidup sederhana. Awas kau telah melecehkan aku. Aku sampaikan ini kepada Rasulullah. Akhirnya ngadu dia ke Rasulullah, Pak. Begitu dia ngadu ke Rasulullah, apa kata Rasulullah? Celaka kamu. Benar kawanmu itu. Seharusnya kau diberi nikmat oleh Allah, perlihatkan nikmat itu. Disuruh kita ini memperlihatkan nikmat, Pak. Bapak kalau mau memakai baju untuk sholat nih, Pak,
Mau yang berapa juta silahkan Pak. Kita dikasih nikmat oleh Allah, ibu dikasih nikmat 3 juta silahkan Bu. Beli gamis yang berapa juta silahkan Pak. Ada sahabat Rasulullah tanya, ya Rasulullah, aku ini pegaya ya Rasulullah. Aku ingin jubahku ini yang bagus. Aku ingin sepatuku yang bagus. Kuda aku ini ingin aku beda daripada yang lain ya Rasulullah. Apakah aku ini sombong ya Rasulullah? Tidak. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang sombong itu mengingkari kebenaran, menganggap rendah orang lain. Itu yang tidak boleh Pak. Bapak pakai jubah mahal, ditanya sama kamu, beda nampaknya bahan jubah bapak ini Pak, berapa harganya? Tidak usah lah tanya lagi Pak, pingsan bapak nanti dengan harganya. Itu yang tidak boleh Pak, itu sombong. Kalau seperti itu tuh sombong Pak. Ada orang memakai barang mahal nih Bu, tapi dia tidak sombong dia. Ibu tahu berapa harga jubah Raja Salman yang di luarnya itu aja Pak? Itu 75 juta tuh Pak. Jahit tangan tuh Bu. Kita taruhlah tidak akan mungkin sampai segitu Pak, tapi paling tidak Bu, dikasih Allah nikmat. Pakaian untuk sholat nih Pak, istimewa kan lah Pak. Allah udah ngasih nikmat, biar ditambah oleh Allah Bu. Ini makin banyak dikasih Allah, tengok pakaian yang macam itu. Tentu malas Allah lagi Pak, percuma aku kasihan. Tidak ada rasa syukurnya sama aku. Jadi laki-laki itu Bu, kita ini Pak, memang mesti fresh Pak, bersih Pak. Pulang ke rumah itu Pak, mulutnya harus sudah harum. Cooling 5 32.000 cuma harganya Pak. Ini kadang Bu ya, apapun yang berbau masuk masjid ini Pak ya, itu malaikat rahmat terganggu Pak. Ini kadang Bu, tidak gosok gigi, napas bau. Dia berbunyi pula di sebelah sholat Pak. Mabuk Pak, Bapak pasti pernah ngalami, yakin saya. Nahan napas kita sholat tuh Pak, sepanjang itu tuh. Cooling 5 32.000 tinggal semprot Pak. 2 kali semprot harum napas masuk masjid Pak. Pakaian wangi. Apa kata Umar bin Khattab Bu? Sepertiga harta kalian habis membeli wewangian, itu bukanlah pemborosan Pak. Jadi wangi itu tidak boros berarti kita tuh Pak. Terutama laki-laki. Nah jadi kita ini mesti fresh, harum, bersih. Apa kata Rasulullah Bu? Jadilah kalian tai lalat di tengah-tengah pipi. Maksudnya apa Pak? Tai lalat itu kan pemanis Pak. Kalau kecil, kalau sebesar gini itu enggak lagi ya Pak ya. Makanya kalau kecil Bu ya, itu pemanis dia Pak. Kita ini berbeda. Bapak tahu enggak asbab kenapa banyak tukang laundry di Amerika masuk Islam? Mencuci pakaian dalam umat Islam Pak. Aneh kan Pak? Asbab hidayah ini macam-macam Pak. Tidak selamanya dengan ceramah nih orang bisa masuk Islam, kena hati orang. Tukang laundry di Amerika heran dia Bu. Sejak dia mencuci pakaian dalam umat Islam, di saat itulah timbul hatinya ingin memeluk agama Islam. Kenapa Pak? Orang Islam ini disunahkan Rasulullah bersih Bu. Pipis itu cuci lubang depan, cuci lubang belakang. Memang bersih kita ini Pak. Jadi hanya pakaian dalam umat Islam yang tidak ada bercaknya Pak. Selebihnya bercak Bu, berserak. Ada yang agak segeram lengket di situ Pak. Ada yang menguning. Sementara orang Islam dianjurkan Rasulullah apa Pak? Istanzihu minal baul fa inna amata azabil qabri minhu. Kebanyakan yang membuat orang diazab di kubur kencing yang tidak dibasuh. Nah orang Islam basuh Pak. Orang Islam cebok. Ternyata betul Pak. Tahun 1963 di Inggris salah satu kotanya terjadi wabah penyakit perut yang menjalar cepat Pak. Sampai bingung dokter, masuk orang sakit perut, masuk sakit perut, masuk sakit perut. Dokter-dokter di Inggris berkumpul saat itu mencari apa sebab ini, kenapa sakit perut ini menjalar begitu cepat. Ternyata Pak, satu jawabannya, kita cebok pakai tisu. Itu sebetulnya Pak. Karena cacing aksioris di dubur kita itu tidak akan bisa mati atau hilang kalau kena tisu. Akhirnya dokter menulis pengumuman besar, jika negeri kita ini ingin terbebas dari penyakit perut, tidak ada jalan lain, kita harus meniru umat Islam menggunakan air untuk bersuci. Sejak itu mereka pakai air Pak. Orang Indonesia pakai tisu. Nah, itu terbalik ya Pak. Kita sekarang pakai tisu, orang udah lama niru kita. Nah jadi ini jadi asbab hidayah, bersih, umat Islam ini bersih Pak. Kita pipis dianjurkan jongkok.
Kalau kita bikin di kamar mandi, harap laki-laki pipisnya jongkok karena ini sunnah. Kurang didengar orang, Pak. Jika ingin tidak terkena penyakit prostat, pipis jongkok. Baru mau orang, Pak. Orang kalau penyakit agak takut orang sedikit, Bu. Tapi kalau dibilang sunnah itu, Pak, agak kurang orang. Tak mau orang mengamalkannya. Kenapa, Pak? Kalau kita pipisnya jongkok, itu lebih lancar keluarnya dan kita tidak terkena prostat. Kalau kita lagi berdiri, posisi kaki sedang menahan berat badan, kita mengeluarkan kencing, Pak. Itu yang membuat tidak ada perempuan kena prostat. Pasti laki-laki, Pak. Karena laki-laki pipisnya berdiri, tidak jongkok. Belum lagi, Bu, pipis di tengah, Pak, airnya kemana-mana. Kita siram yang di depan, yang ini tuh yang membusuk tuh, Pak. Akhirnya mau pesing WC-WC di masjid tuh karena itu tuh lah, Pak. Kita dianjurkan jongkok. Jadi bersih kita ini, Pak. Jadi kalau ada orang Islam, Bu, kotor, kita ragukan, Pak, di mana dia mengambil dalilnya. Kalau kita makin taat itu, kita harus jadi lusuh, kita kotor, itu tidak ada. Nah, ini yang harus diketahui, Bu, oleh para laki-laki dan suami. Tolong bersih, jangan saat mau nikah aja. Ini mau nikah sehabis-habis gaya ada, Pak. Setelah menikah baru nampak asli, Bu. Rupa mengotor, kencing tidak siram kadang rupanya, Pak. Jadi banyak setelah menikah itu, alah aku ini udah jadi istri aku. Akhirnya kita acak-acakan aja tampilan tuh, Pak. Kita udah laku kok. Tidak perlu bergaya-gaya betul. Datang istri, abang apa enggak mau bergaya, Bang? Abang kasihan sama kau. Nanti suka orang sama abang. Bang, akulah stok terakhir di bumi ini yang disediakan Allah untuk abang. Tidak mungkin lain lagi ada, Bang. Aku menyesal sebetulnya. Tahu dia rupanya suami tidak pembersih, Pak. Tungotor, mandi kurang. Dulu pernah saya, Pak, ceramah di kantor. Pertama yang nanya ibu-ibu, Ustadz, suami saya itu jarang mandi, kadang singlet itu jarang ditukar. Kita mau mengkomunikasikannya malu, dia orangnya temperamen, Ustadz. Bagaimana cara kita untuk bisa berbicara kepadanya? Apakah mesti lewat orang lain? Saya jawab, Pak, yang ibu nih, tapi orang terus tertawa, Bu. Saya bingung juga, Pak. Saya menjawabnya serius, orang tertawa. Sehabis saya menjawab pertanyaan ibu ini, seorang bapak juga bertanya, Ustadz, apa hukumnya, Ustadz? Kalau istri kita itu di luar bergaya dia, make up. Di rumah, Ustadz, kami yang tahu asli, Ustadz, berserak, Ustadz. Rambut tuh kadang tidak bersisir, Ustadz. Sekali sisir tuh patah-patah, sisir tuh. Kadang bau bawang, Ustadz. Pakai daster. Orang dia dandan di rumah. Saya jawab lagi pertanyaan bapaknya, tapi orang nggak berhenti tertawa, Pak. Rupanya tuh ibu, yang nanya pertama istrinya, Pak. Yang nanya kedua suaminya. Pantas serius betul kita jawab orang ketawa, Pak, karena ngena ke masing-masing, Pak, kan? Jadi intinya sama-sama kotor dua-duanya rupanya, Bu. Yang satu jorok, yang satu jorok. Jadi Maisarah menceritakan ini kepada Ummul Mukminin Khadijah. Dan apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Kalau itu aku sudah lama tahu. Muhammad ini memang dia orangnya bersih. Kemudian nyonya jujur. Yang bagus dibilang bagus, yang tidak dibilang tidak. Ini yang payah sekarang, Pak, pedagang muslim, Pak. Kalau udah mau jadi-jadi itu, Pak, ya akhirnya kita meyakinkan dengan hal-hal yang sebetulnya tidak ada dalam barang itu, Pak. Kadang sandiwara itu, Bu, memang ya itulah, Bu, ya. Misalnya orang nawar barangnya susah, Bu, ya, dipanggil nanti sebentar saya ke belakang dulu kata pedagang ini. Dikasih taunya anaknya, 3 menit lagi telepon bapak ya. Ngapa, Pak? Enggak, pokok kau diam aja. Dah balik lagi. Kemudian tawar-menawar belum putus juga, yang ini yang konsumen nawar terus, masuk telepon anaknya, Pak. Oh, barang yang ini, aduh, ini sedang ditawar orang pula, nih padahal anaknya nelfon dari Pak. Sedang ditawar orang nih, Pak. Oh, mau Bapak 12 juta? Sebentar, Pak. Gimana, Pak? Ini ada yang mau. Adalah saya aja, tuh takut, Pak, orang ini jadinya beli. Kita anggap itu suatu kecerdasan, Pak, tapi itu tetap kebohongan. Itu tetap berbohong. Nah, ini banyak kena umat Islam yang jadi pedagang, Pak. Sementara Rasulullah itu, Bu,
jujur. Yang bagus dibilang bagus, yang tidak dibilang tidak. Lempang hati itu Pak. Kalau jualan macam ini Bu ya, lempang hati itu Pak. Dan itu berdampak ke kulit Pak, ke kulit kita berdampak. Jadi Bu, apa kata dokter kulit? Sehebat apapun krim yang saya buat, apabila orang stres yang memakainya, yang pertama kali kena adalah kulit, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau misalnya kita ini terlalu banyak menyimpan kebohongan Pak, itu dampaknya ke kulit Pak. Makanya ada orang tua daripada umurnya, wajahnya tidak fresh, dikarenakan apa? Banyak kebohongan yang dia sembunyikan, yang dianggap itu adalah kecerdasan. Nah, kita kadang Bu, dari jauh nampak harga duku Pak 5.000 Pak, bekejar situ. Rupa ada kecil di ujungnya Bu, setengah rupanya Bu. Bukan sekilo Pak, setengah rupanya 5.000. Jadi itu dianggap kecerdasan Pak di dalam berdagang. Padahal itu kebohongan. Kita masuk swalayan, katanya ini diskon, ini diskon, ini diskon, kita ambil, begitu sampai di kasir, itu untuk kelipatan 100.000 katanya. Tadinya nggak ada tuh Pak, pakai itu tuh. Nah ini dianggap kecerdasan. Nah Rasulullah Bu, berdagang jujur, apa adanya aja. Memang kalau jadi orang jujur ini dagang Pak, lambat naiknya Pak. Tapi sekali bernama, orang tidak akan mau kemana-mana lagi Pak. Makanya ada Bu ya toko variasi mobil, dia rame betul Pak, tempat lain sepi. Dia memang apa adanya aja, yang perlu diambil upah, yang tidak. Walaupun dia bisa saja mengatakan apa saja. Ada bengkel di Pekanbaru nih Bu, kita tinggal suruh aja jemputlah mobil saya rusak, tidak perlu banyak tanya Pak. Apa saya heran bengkel dalam gang kok bisa seramai ini mobilnya Pak. Mungkin tidak ada di map mungkin Pak, kita cari Pak bengkel tuh, tidak ada di map, tidak terdaftar, tapi orang ramai Bu. Yang punyanya orangnya rajin sholat berjamaah dan terbukti, karena itu baru orang yang bisa dipercaya Pak. Karena jangan kita mengukur orang jujurnya dari rajin sholat Pak. Rasulullah sendiri melarangnya seperti itu. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia itu orang jujur. Pertanyaan Rasulullah apa Pak? Sudahkah kau meminjamkan uang kepadanya kemudian dia kembalikan? Belum lagi ya Rasulullah. Sudahkah engkau bermuamalah dengannya, bergaul dengannya? Belum ya Rasulullah. Jadi kau menilai dia jujur karena dia rajin sholat? Ya Rasulullah, jangan. Bergaul dulu dengannya, baru kalian akan tahu dia jujur atau tidaknya. Sementara Pak, banyak orang malas berurusan sama orang sholat sekarang nih Pak. Nah, sholat rajin ya. Hati busuk bule-ule macam judul lagu jadinya Bu. Apa kan banyak orang kecewa Pak, berurusan dengan orang rajin sholat kok malah begini. Itu oknum, saya bilang. Itu oknum. Kalau kita udah masuk masjid itu sama dengan kita membawa segelas air, bawa keliling, jangan sampai tumpah air ini. Dicobalah membawa air keliling masjid. Nah, ada kau nak nampak orang yang bergunjing di masjid? Ada enggak nampak orang yang menipu di masjid? Tidak ada. Karena apa? Karena dia fokus supaya airnya tidak dinilai. Masjid pasti tetap tidak berubah sedikit pun sifatnya. Rajin dia sholat, kadang salut kita nengok kekuatan ibadahnya Pak, tapi kelakuan jahat. Ini sayang betul nih, rugi sebetulnya Pak. Menipu masih juga. Nah Rasulullah jujur. Kemudian Bu, apa lagi kata Maisarah? Muhammad ini nyonya kalau berdagang itu sudah tidak suka berteriak-teriak. Tidak usah dagang lagi Pak. Ustadz aja teriak-teriak Pak, mual orang dibuatnya Pak. Kan ada Bu ya Pak ya. Ada yang cocok Pak, kalau memang bawanya seperti itu cocok dia Bu. Tetapi kalau yang tidak, sakit gedang telinga dibuatnya Pak. Ada pula memang orang yang suka dengan yang seperti itu. Cuman yang namanya berteriak-teriak, orang tidak nyaman Pak. Kalau di pasar Bu, kita lihat Bu, orang berteriak-teriak Pak, berdagang Pak, baliklah Pak, baliklah Pak, balik. Pusing kepala kita dibuatnya Pak. Belilah lempu duriannya Pak, oleh-olehnya. Jadi lari Pak. Sampai ada ibu-ibu yang ngamuk Bu, kalian kalau nggak teriak kenapa? 7 orang kalian tegak sini teriak kalian semua, sakit telinga orang.
Tapi Rasulullah dibiarkannya aja orang habis dulu Bu. Setelah habis baru dia masuk jualan Pak. Jadi nggak perlu teriak lagi. Dan orang senang belajar sama Rasulullah karena dia komunikatif Pak, ramah. Dan banyak orang Islam Bu ya, dagangannya tidak laku dibilangnya kedai saya ini Ustadz dikirim orang. Makanya tidak laku. Sebetulnya dia sendiri yang buat kiriman itu Pak. Muka cemberut Bu. Membalikkan duit orang main lempar aja. Siapa yang mau beli situ Pak? Dipilih orang barang dia ngamuk. Kak berapa telur ini 10, 20 ribu misal gitu. Boleh dipilih Kak. Sama aja bentuk telur itu semua Kak. Tidak usahlah Kakak pilih-pilih lagi. Siapa orang mau belanja situ Pak? Jadi kita sendiri sebetulnya membenamkan, kita tuduh orang. Nah, kita sendiri tidak introspeksi diri. Nah yang membuat Ummul Mukminin Khadijah mulai agak terasa itu apa Pak? Muhammad ini tidurnya miringnya ke kanan nyonya. Sementara kebiasaan masyarakat Arab kalau tidak telentang, kalau tidak miring kiri Pak. Maju ilmu kedokteran terbukti Bu, orang yang tidur miring kiri kemungkinan dia terkena serangan jantung itu lebih cepat karena posisi jantungnya terhimpit bertahun-tahun sehingga mudah terjadi heartburn, serangan. Tapi kalau orang tidur miringnya ke kanan, jantungnya lapang. Jadi jantung akan lebih sehat Bu. Apa kata dokter? Kalau tidak bisa meninggalkan tidur miring kiri, siapkan 1 gelas air putih setiap malam, 2 butir aspirin, 1 jarum. Jadi kalau terjadi serangan di malam hari, cepat minum aspirin 2 butir itu, pakai air, yang jarum itu tusukkan ke seluruh ujung jari Bu, keluarkan darahnya. Itu pertolongan pertama untuk orang yang kena serangan jantung. Tapi daripada resiko ini Pak, lebih baik Bu tidur miring ke kanan dan beri suami pengertian bagi yang masih bersuami. Minta maaf aku ya Bang ya. Mungkin mulai malam ini aku tidurnya miring ke kanan agar jantung ini sehat. Suaminya bilang jantung kau sehat, aku yang jantungan dibuatnya karena kena punggung terus jadinya Pak. Tapi kalau sama-sama mendengar Bu pasti bisa memahami ini. Nah itu rahasia Rasulullah tidur miring kanan itu Pak. Kemudian nyonya, dia pernah berteduh di bawah pohon bidara. Seorang rahib bertanya kepadaku, siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon bidara itu? Namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang berteduh di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia seorang Rasul akhir zaman. Nah itu yang membuat Khadijah langsung galau, 100% galau ya Pak. Apa yang membuat Ummul Mukminin Khadijah galau Pak? Teringat dia masa ketika dia berumur 15 tahun, sedang bermain-main dengan kawan-kawan perempuannya. Ada orang Yahudi yang dianggap gila tertawa-tawa. Wahai gadis Mekah, sudah muncul isyarat bintang dari timur. Menurut kitab kami tidak lama lagi akan datang Rasul akhir zaman dan salah seorang dari kalian akan menjadi istrinya. Sambil ketawa Pak. Jadi teman-teman Ummul Mukminin Khadijah melempari orang Yahudi itu pakai batu. Hanya aku sendiri yang tidak, kata Ummul Mukminin Khadijah. Itu yang membuat dia, apakah ini orangnya? Itu Pak yang membuat Ummul Mukminin Khadijah galau Bu. Nah Ummul Mukminin Khadijah datang kepada Warokah bin Naufal, seorang sepupunya ahli kitab yang sudah buta. Dia tanyakan tentang apa yang diceritakan Maisarah. Apa kata Warokah bin Naufal? Positif, Muhammad adalah Rasul akhir zaman dalam kitab yang kupelajari. Bertambah kegalauan Khadijah. Jadi Ummul Mukminin Khadijah itu mencintai Rasulullah bukan karena duniawinya Pak, akhlak yang diceritakan, isyarat yang disampaikan oleh Maisarah itu. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah Bu? Biarlah ini akan kupendam dengan indah di dalam hidupku, dan aku tidak akan menceritakan kepada siapapun karena aku tidak mungkin dengan Muhammad. Umurku sudah tua, aku sudah punya 2 orang anak dari 2 kali pernikahan. Jadi 2 kali menikah Ummul Mukminin Khadijah itu Pak, suami meninggal dua-duanya Pak, dapat anak Hindun dan Halah. Jadi rasanya aku tidak mungkin bisa sama Muhammad. Muhammad orang muda, banyak perempuan Mekah yang mau dengannya. Jadi yang duluan mencintai itu adalah Ummul Mukminin Khadijah Pak. Jangan pernah perempuan malu untuk jatuh cinta kepada laki-laki. Ini kan kadang menahan lewat jadinya Bu. Barulah buat status di Facebook, ya Allah kuatkanlah hambamu ini. Padahal
Allah ndak ada ikut-ikut campur Pak, dia sendiri yang apa minta kuatkannya ke aku, kata Allah jadinya. Jangan malu. Ini Ummul Mukminin Khadijah, dia jatuh cinta kepada Rasulullah dirahasiakan Pak. Ummul Mukminin Khadijah ini punya teman Bu, namanya Nafisah binti Munyah. Nafisah binti Munyah ini pas ketemu sedang cerita-cerita, apa kata Nafisah? Wahai Khadijah, aku melihat guratan yang beda di wajahmu hari ini. Oh sudahlah Nafisah, jangan ganggu aku. Jangan malu Khadijah, kita sudah lama berteman. Kenapa kau tidak mau jujur dengan aku? Sudahlah, jangan diganggu aku Nafisah. Nampak berbinar-binar Pak, wajah orang jatuh cinta lah namanya Bu ya. Akhirnya apa kata Ummul Mukminin Khadijah Bu? Bagaimana menurutmu Muhammad? Oh kau suka dengan Muhammad? Pelan-pelan Nafisah, aku malu orang tahu. Itu sesuai kitab tuh Pak. Itu cuma gaya saya macam itu membawakannya Bu. Jangan dibilang tuh saya buat tuh Pak. Memang itu bunyi kitabnya Bu. Jadi apa kata Nafisah? Apa yang membuat kau malu Khadijah? Aku ini sudah berumur Nafisah. Aku sudah 2 kali menikah. Sementara Muhammad, berapa banyak perempuan Mekah yang mau dengannya. Dia tidak genit. Jadi Rasulullah itu Pak, jadi laki-laki yang baik itu Pak ya, yang tidak pernah punya kasus genit sama perempuan. Saya yakin Pak, kalau saya minta bapak-bapak jujur, saya mungkin yang duluan ngomong Pak, pasti pernah genit Pak kan? Nah, pasti pernah genit. Ada Rasulullah Bu, tidak ada pernah ada kasus satu pun yang ngobrol sama perempuan, yang memandang perempuan lama, nggak ada Pak. Nah ini syaratnya mempersiapkan diri laki-laki, jangan suka genit sama perempuan. Cuman itu pula lah kelebihan kita nih Pak, itu susahnya kadang Pak ya. Tapi kan dah hijrah kita ya Pak ya, nggak mau macam itu. Udahlah tuh Pak ya, WA itu Bapak hapus lah tuh Pak. Yang dia kadang Bu ya, di grup WA itu banyak grup sama haji, grup sama umroh, grup pensiun. Kadang ada juga udah tua-tua nih mau juga rupa Pak ya, WA tuh Pak ya. Ingat waktu kita di Jabal Rahmah, kan itu pembahasan pertama. Mau juga rupanya. Kalau karena kami laki-laki ini Bu, sampai mati tetap masih ada Pak. Sampai mau mati pun rasa itu tetap ada. Datang perempuan kami menopos ini tidak mau lagi Ustaz. Dulu orang mengatakan Bu, kelahiran Nabi Ismail itu bohong. Karena apa? Umur Siti Sarah sudah 86 tahun Pak. Sekarang terbukti Bu, nenek umur 71 melahirkan. Hati-hati nenek. Jangan bilang tidak bisa. Ternyata betul Pak, nggak ada orang membantah hayat tuh lagi Pak. Dulu dibantah orang tuh, masa istri Nabi Zakaria udah tua melahirkan, masa Nabi Ibrahim Siti Sarah udah tua melahirkan. Nah, sekarang terbukti Bu, Allah yang punya kuasa semuanya. Tidak ada yang bisa menahan apapun yang diinginkan oleh Allah. Nah jadi Pak ya, Nafisah ini mengatakan bagaimana Bu? Jangan seperti itu Khadijah. Kau pun perempuan terpandang. Berapa banyak laki-laki bangsawan kaya yang mendekatimu selama kau sendiri, tapi kau tolak mereka semuanya. Jadi ingat Bu, tidak karena harta Bu. Itu dulu Pak, ini kadang Bu ya kita suruh anak kita, sama dia aja lah nak, dia tuh ASN, pensiun besok ada uang pensiun terus. Biarlah buruk-buruk sikit enggak apa-apa lah, penting apa? Enggak mau aku enggak cinta sama dia, enggak usah cinta-cinta kok. Mama aja sama papa tengoklah berapa buruk papa tuh. Mau juga mama. Papa berduit, susah Pak, tetap tidak bahagia. Jadi Nafisah ini Pak menyemangati, walaupun umur kau sudah 40 tahun Khadijah, tapi kecantikan dirimu mengalahkan perempuan berumur 30 tahun. Itu yang kawan itu Pak, diberi semangat. Ini kadang mempatahkan aja Bu. Aku suka sama anak muda tuh macam dia sadarkan untung lah sikit Kak. Tengoklah muka kakak tuh. Kakak ini ndak-ndak aja kerja kakak ini, bikin malu kakak. Malu lah, patah langsung Pak. Saya harus semangati, semangat nek. Walaupun umur nenek udah 70 tahun, tapi kecantikan nenek mengalahkan perempuan berumur 80 tahun. Pokoknya nenek yakin aja, jangan nenek putus asa. Saya Pak ya, punya sahabat Pak. Umurnya sudah tua Pak. Sudah lumayan sepuh, tapi tenaganya kuat dan dia orang yang kokoh. Saya tidak mau menyebutkan dia Pak, takut dia ada di sini. Dan ini cerita baik, bukan memburukkan dia Pak.
Memang saya tahu betul Bu, dia kokoh gagah. Kalau untuk berantem Bu ya, mungkin nggak lawan kita, walaupun badannya sangat kurus. Dan dia sudah lama sendiri Bu. Asal dia ada suka sama perempuan, dia cerita ke saya, semangat Pak. Pokoknya Bapak jangan putus asa. Nanti pas ketemu lagi, gimana perkembangan Pak? Ya adalah harapan Ustadz. Mau dia ngangkat telepon saya, tapi jangan lama-lama telepon Pak. Bagus Bapak jujur aja cepat lagi. Nanti Bapak telan jebol dosanya nyanyi pula Bapak di HP macam anak-anak lah Bapak nanti. Kadang mau lah rupanya gitu Pak ya, nyanyi di HP. Ya anak saya udah mulai curiga nih Ustadz. Nah udahlah tuh Pak. Bapak tanya betul lah. Minggu depannya lagi ketemu, gimana Pak? Jadi ATM saya rupanya. Tiap dia perlu dia hubungi saya. Jadi saya ini macam kacang padi direbus satu sendiri. Loncat-loncat sendiri aja saya Ustaz. Tapi dia enggak juga ada mau rasanya sama saya. Jadi itulah Pak. Pokok semangati terus Bu. Jangan dipatah-patahkan Pak. Bapak ada udah lama sendiri mau sama perempuan, semangati Pak. Ini yang kawan itu Bu. Jadi Pak, Ummul Mukminin Khadijah ingat poinnya itu Bu, menyukai Rasulullah bukan karena hartanya. Ini kadang kita pergi pesta tuh Bu, yang kita lihat pasti duniawinya Pak. Pertama sampai yang dilihat pelaminan dulu Pak. Kata menantu kayak ini pelaminan biasa nih Bu. Iya ya, akhirnya gosip lah tuh panjang lah tuh Pak. Kan? Hiasannya aja enggak banyak. Nah, itu make upnya Bu. Make up murah macam kucing kena tepung. Enggak apa, ada udah bahas masalah pelaminan semuanya, pindah ke makanan. Dirasa rendang tuh Pak. Keras. Macam sendal swallow gigit payah. Catering murah nih. Dah jalanlah hidangan tuh, udah makanan tuh dimaki-maki dia makan juga Bu. Masuk ke dalam, kamar pengantin pula yang di reviewnya lagi Pak. Ditekannya lah tempat tidur. Ini murah nih benen isinya dalam. Pokoknya serba dunia yang dilihat. Pokoknya duniawi aja Pak, hiasan-hiasan dunia nih. Tapi Ummul Mukminin Khadijah tidak ada melihat itu. Kenapa? Rasulullah karyawan dia Pak. Rasulullah itu karyawan dia Bu. Jadi betul-betul cinta yang lahir dari hati. Bahasa Spanyolnya apa Bu? Ameral Ameria Variesta. Bergetar memandangnya itu Pak. Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran. Setiap kita undangan ada terus itu. Wa min ayati anqalaqalakum. Kita itu memang dijadikan ada sentrumnya kalau beradu, kalau yang betul-betul mau itu Pak. Ini tidak ada sentrumnya Bu ya, mau dipaksa juga. Jadi akhirnya sampai tua duduk sendiri jadinya Pak. Udah pulang modal kan Bu, anak udah nikah semuanya, bapak di depan, ibu di belakang, udah main gituin lagi Pak. Tapi kalau misalnya Bu sama-sama cinta Bu, sampai tua tuh ingin selalu bersama Pak, berpegang tangan istri maraton tuh. Ini kadang Bu ya, bapak depan ibu di belakang ikut, kan kasihan nengok itu Pak. Itu urwah-urwah lah tuh Bu. Pak ya, gandeng tangan istri itu Pak. Maraton dah tua-tua nih. Ini nampak Bu bedanya Bu. Udah jauh suaminya Pak, kena pekik istrinya cepat jalan tuh sedikit. Nggak tahu dia istri udah kena syarat terjepit Pak, dah payah jalan. Dipaksanya juga untuk maju ke depan. Pergi pesta kadang tertinggal-tinggal ibu tuh di belakang Pak. Jadi memang ada rasa itu yang penting. Jadi dibilang orang Pak ya, tidak perlu rasa cinta dalam rumah tangga. Nanti itu akan tumbuh sendiri. Bahaya loh Pak. Itu terlalu beresiko Pak. Walaupun berhasil, ada yang berhasil, tapi itu terlalu beresiko. Rasulullah sendiri aja Pak ya. Anaknya Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Seorang budak hitam Ethiopia. Sebetulnya Zaid ini tidak budak. Cuman ibunya pernah dirampok. Kemudian anaknya diambil, dijual di Mekah, dibeli oleh Khadijah. Cuman waktu bapaknya jemput, dia tetap ingin bersama Rasulullah. Disuruh milih, kata Rasulullah, aku tidak akan minta tebusan sama kalian. Sekarang kita biarkan aja Zaid yang memilih, dia mau ikut bapak kandungnya atau aku. Akhirnya Zaid tetap memilih bersama Rasulullah Bu. Maka kata Rasulullah, Zaid adalah anakku. Itu makanya Allah marah Pak. Tidak boleh menganggap anak angkat seperti anak kandung. Tetap dia berbeda. Nah, karena sayang sama Zaid, diperintahkannya Zainab binti Jahsh, kau mau menikah dengan Zaid? Kata Zainab, tidak. Karena tidak imbang Pak. Zainab ini perempuan bangsawan, wajah cantik. Zaid walau gimana pun dia tetap budak dulunya.
dan dia tidak sekufu, tidak selevel Pak untuk sama Zainab. Kau kuperintahkan Zainab untuk menikah Zaid. Ini perintahmu ya Rasulullah? Iya. Akhirnya Zainab mengikuti. Nikah. Tidak aman rumah tangga, bertengkar terus Pak. Karena Zaid tetap menganggap dirinya budak, Zainab tetap menganggap dirinya bangsawan. Akhirnya kan cerai Bu. Jadi jangan dikira rasa cinta itu nanti akan tumbuh aja nanti dengan sendirinya. Itu terlalu beresiko Pak. Nah, apa peran Nafisah Bu? Apa kata Nafisah binti Munyah kepada Ummul Mukminin Khadijah? Tenang Khadijah, untuk urusan ini serahkan kepadaku. Biar aku yang menghubungkan dirimu dengan Muhammad. Jadi yang mengucapkan cinta duluan itu adalah Khadijah. Tak usah gengsi-gengsi Bu. Jangan bilang anak kau aku suka, jangan tunggu dia nak. Memang kalau memang bagus akhlak dan agamanya cepat. Tapi dia suami orang mak, lanjut aja lah enggak apa. Karena apa Pak? Mencari akhlak dan agama ini apa kata Rasulullah Bu? Jika menemukan orang yang bagus akhlak dan agamanya, segera nikahkan. Tidak usah peduli Bu, nanti dibilang orang pelakor, itu bahasa orang dunia. Orang selingkuh di hotel Pak tidak pernah ribut orang Pak. Tapi giliran orang poligami ngamuk orang tidak Pak. Sampai kosong pengajian dibuatnya Pak. Ustaz lagi poligami itu Pak resikonya besar Bu. Giliran orang menikah halal dibenci orang. Giliran orang punya simpanan yang ndak Pak, ndak pernah ribut orang Pak. Itulah tipu daya iblis ini. Pokok Bapak tetap ya semangat Pak. Sampai Allah yang mengantarkan nanti kepada Bapak. Dan ingat Bu, doa seperti doa Rasulullah untuk Ummu Salamah. Ya Allah, angkat rasa cemburu dari dalam hati istriku. Jadi setiap Bapak doa, masukkanlah doa ini Pak. Ya Allah, angkatlah rasa cemburu di dalam hati istri hamba. Ibu doa juga Bu, ya Allah, jangan ada perempuan lain lagi yang bisa menaklukkan hati suami. Mana yang kuat lah nanti Pak. Mana yang kuat dia. Lebih baik minta ke Allah Pak. Bapak yakin-yakinkan manusia Pak. Gila kerja kita Pak. Manusia kita yakinkan Bu. Pokoknya dek, yakinlah dek, abang walaupun akan menikah lagi, abang tidak akan beda. Jangan coba lagi Pak, kena pelentung kepala bapak dek. Minta ke Allah, minta ke Allah, minta ke Allah. Rupanya diam-diam ada pula perempuan tengah malam dia meminta kita pula Pak kan. Bapak ini pasti ada fansnya nih Pak, yakin saya nih Pak. Cuman bapak tidak sadar, nanti dia berdoa, bapak doa pula Pak. Akan dua istri satu berdoa Pak. Bapak dua sama dia, jadilah Pak. Ini saya ngasih kisi-kisinya aja Pak. Kemudian Bu, Nafisah datang kepada Rasulullah. Muhammad, Khadijah menanyakan dirimu. Jangan kau jawab sekarang. Pikirkan dulu. Langsung pergi. Itulah menjaga pergaulan tuh Pak. Kalau kita tuh Nazril, ya. Ada yang suka, duduklah dulu kakak. Ngapa? Kita kayak mana cerita kak? Lama tuh Pak, duduk. Rasulullah enggak Bu? Enggak tipe Rasulullah seperti itu. Itu pun dari belakang Nafisah itu datang. Muhammad, aku Nafisah. Dikenalkannya dirinya Pak. Aku sahabat Khadijah. Khadijah menanyakan dirimu. Jangan jawab sekarang, pikirkan dulu. Langsung pergi Pak. Jadi dalam Islam ini Bu, peran mak jomblang itu besar Pak. Karena apa? Kalau mak jomblang ini Pak, dia lebih leluasa untuk menyampaikan. Dia lebih leluasa Bu, dia tidak ada beban. Kalau kita langsung Pak tuh menggigil kita Pak, kena tolak lain sakitnya Pak. Tapi kalau pakai mak jomblang, kena tolak tidak begitu terasa Pak. Nah Nafisah ini Bu ya, yang menghubungkan Khadijah, Ummul Mukminin dengan Rasulullah. Nah Rasulullah rapat keluarga Pak. Khadijah menginginkan aku. Bagaimana paman? Kata paman-pamannya, jangan Muhammad. Nanti kau dibilang mau mempeloroti harta Khadijah. Jadi yang seperti ini itu udah lama Pak. Ini istri udahlah kaya, cantik, kemudian terpandang, suka dengan engkau Muhammad. Janganlah. Akhirnya paman yang lain ngomong, aku tanya kepada Muhammad,
kau mendengar kabar ini dari Khadijah, membuat kau akhirnya cinta enggak sama Khadijah? Karena ini tidak pernah terbayang sama aku paman. Tidak mungkin rasanya Khadijah akan mencintai. Makanya aku biasa aja selama ini. Tapi setelah ngomong Nafisah ini, luar biasa cintaku besar kepadanya. Berarti kau memang cinta kepadanya Muhammad. Kalian harus nikah. Itulah bu. Cinta inilah dasar utamanya itu. Tidak bisa kita bu, tidak coba aja lah dulu. Jalan agak seminggu. Nanti udah berumah tangga, nanti itu pasti aman aja. Susah pak, itu terlalu besar risikonya. Kenapa bapak ibu masih bertahan hari ini di pernikahan? Kenapa banyak sekarang yang hancur-hancuran rumah tangganya? Karena dulu bapak miskin, ibu miskin, jadi tidak ada masalah-masalah ekonomi waktu itu bu. Betul-betul cinta, walaupun ada kasusnya beberapa yang misalkan karena suaminya kaya, itu sangat sedikit lah. Tapi kalau bapak sama ibu ini saya yakin dulu sama-sama dari nol pak, sama-sama suka, sama-sama membina, akhirnya sampailah jadi sekarang udah tua-tua masih kokoh. Jadi ini yang perlu dinasihati kepada generasi pak, kepada anak cucu bapak, supaya usahakanlah menjadi orang yang bersih laki-lakinya, kemudian jujur, kemudian juga apa namanya nih bu ya, betul-betul didasari karena cinta. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.